Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallah la yasyrikul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wala quwwata billah. Bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat di bulan suci yang kita nanti-nantikan, di bulan suci Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan, belum dengan hikmah, bulan penuh dengan hal-hal yang sekiranya membawa kita dalam kebaikan. Madrasah Ramadan akan memberikan pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan kita. Apa kabar sahabat podcast Kemangi? Puasanya hari ini bagaimana? Mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini podcast Kemangi saya ditemani oleh beliau ini, yang mana beliau ini adalah pengawas PAI Pendidikan Agama Islam yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Ayunul Mubarak. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Ibu. Masih hingga alhamdulillah. Masih tetap berpuasa Ustadz? Insyaallah, barokah doanya. Amin. Mudah-mudahan dari awal nanti akhir kita berpuasa seiring ridha Allah, mudah-mudahan lancar berkah semuanya. Untuk itu dari kupasan dan topik pada hari ini adalah mengangkat amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Untuk lebih singkatnya saya serahkan langsung kepada beliau. Monggo Ustaz. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, sahabat podcast Kemangi yang dirahmati Allah. Amin. Bersyukur kepada Allah, mari kita lahirkan bersama dengan ucapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat, nikmat, hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dalam keadaan sehat, afiah wassalamah bisa menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah sholat, tarawih, dan amalan-amalan semua yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah diniyah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari penghakiman. Sahabat podcast Kemangi yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema yang telah disampaikan oleh Ibu host tadi terkait dengan amalan-amalan sunnah selama bulan Ramadan. Dari beberapa maroji atau referensi yang kami baca, bahwa bisa kami simpulkan ada sekitar, paling tidak kalau diwujudkan angka,
itu ada 10 poin. Walaupun mungkin Kurang sebenarnya lebih tidak sama. hanya terbatas itu, Nggih. akan tetapi paling tidak ini gambaran umum dari referensi-referensi yang kami baca terkait dengan amalan sunnah yang muncul di maroji atau referensi yang kami baca. Yang pertama adalah mengakhirkan bersahur ketika Rasulullah dengan persaksian sahabat, jarak beliau dari pelaksanaan sholat subuh itu cukup pendek. Jadi dalam hadis yang lain bahwa sholat subuh dari selesainya beliau sahur itu adalah sekitar 50 ayat. Artinya bahwa jarak antara pelaksanaan sahur kepada pelaksanaan sholat subuh itu singkat saja. Dan itu menjadi kesunahan yang pertama. Yang kedua adalah segera berbuka puasa ketika waktu maghrib telah tiba. Dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan dalam artinya seseorang yang berpuasa itu senantiasa dalam kebaikan selama dia mau bersegera melaksanakan buka puasanya. Selanjutnya adalah berdoa ketika dia berbuka puasa. Dalam artinya juga dalam hadis Rasulullah bahwa doa seseorang yang dilakukan ketika dia akan berbuka puasa itu adalah diantara doa-doa yang terkabulkan atau tidak ditolak oleh Allah. Dan juga termasuk mensyukuri nikmat Allah, Ustaz. Betul. Ya, kan, Jadi insya Allah kondisi seperti Ya. itu, dan bahkan bukan hanya secara nalar saja, Rasulullah telah menegaskan dalam hadisnya berbunyi seperti itu. Baik itu poin yang ketiga di antara amalan sunnah yang bisa dilaksanakan ketika kita di bulan Ramadan atau di bulan puasa ini. Selanjutnya yaitu bahwa di bulan Ramadan itu ada satu malam yang luar biasa yang keutamaannya melebihi dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kesunahan itu bukan hanya ketika kita mengejar Lailatul Qadar saja, tetapi adalah menghidupkan setiap malam dari bulan Ramadan dengan qiyamul lail, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, dan sholat-sholat sunnah yang lain, yang mudah-mudahan dengan rutinnya kita melaksanakan amalan sunnah berupa sholat-sholat tersebut, Allah menakdirkan kita untuk bisa menemukan malam yang mulia itu, yaitu malam Lailatul Qadar yang kemuliaannya adalah lebih mulia dari 1000 bulan. Masya Allah, Jadi saking begitu banyaknya pahala. Baik, kami lanjutkan kembali. Jadi itu yang keempat. Dan yang selanjutnya ini mafhum secara umum, yaitu adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu al-hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Jadi ketika seseorang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah kebaikan. Dan satu kebaikan itu dikalikan 10. Jadi ketika seorang membaca alif lam mim, maka bukan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Artinya masing-masing dari alif lam mim itu adalah huruf yang kalau misal dikalikan 10 artinya alif lam mim itu mendapat pahala 30. Itu kalau kita mau menghitung secara matematisnya. Seperti itu. Mendengarkan aja sudah dapat pahala, apalagi melantun-melantunkan dan sekaligus sampai menghatamkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran kita untuk bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran dan bisa menghatamkannya. Paling tidak misalnya pun tidak sampai 3 atau 4 kali, minimal lah kita bisa menghatamkan 1 kali. Artinya dengan logika kalau misalnya puasa Ramadan tahun ini adalah 30 hari, maka paling tidak kita hatamkan 1 juz dalam setiap harinya. One day sekarang gitu sekarang. Amin, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Amin. Baik, kami lanjutkan. Kemudian amal sunnah yang lain yang sangat dianjurkan dan ini disampaikan oleh Rasulullah adalah dengan kita banyak berzikir, baik itu dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, juga dengan membaca istighfar. Itu adalah amalan-amalan yang bisa kita laksanakan kapanpun dan dimanapun, dan fadilahnya luar biasa.
Dan seperti yang kami sampaikan di depan, ketika misalnya saja kita membaca Al-Quran satu hurufnya demikian luar biasanya fadilahnya, maka mudah-mudahan kelonggaran kita dengan banyak berzikir itu dengan tanpa mengenal waktu dan ruang bisa kita laksanakan kapan saja dan di mana saja. Mudah-mudahan fadilah pahala yang kita peroleh di selama bulan Ramadan itu akan luar biasa, yang menjadi bekal kita kelak ketika sudah berada di yaumil qiyamah atau di akhirat kelak. Amin. Selanjutnya itu separuh yang kaitannya dengan dijelaskan Rasulullah terkait ibadah sunnah yang kaitannya hablum minallah. Dan selanjutnya Rasulullah juga menjelaskan terkait dengan yang kaitan muamalah atau hablum minannas di antara kita, yang itu juga fadilahnya luar biasa. Yang pertama adalah dengan banyak bersedekah. Di bulan Ramadan ini sudah sangat banyak inovasi yang dilaksanakan oleh baik Kementerian Agama maupun kementerian lain. Contoh, kalau misalnya yang ada di Kemenak, di madrasah, itu insya Allah sudah banyak, mungkin setiap sore di grup bagi-bagi Kemenak itu selalu ada yang share kegiatan bagi takjil. Dan insya Allah mungkin juga ibu-ibu darma wanita Kemenak juga melakukan hal yang sama. Dan insya Allah bukan hanya harus yang ada di Kemenak, insya Allah ini bisa menjadi hal positif yang bisa dilaksanakan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Itu bersedekah. Yang selanjutnya spesifik, walaupun mungkin judul besarnya bersedekah, namun Rasulullah secara spesifik, definitif menjelaskan tentang adalah memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Jadi ketika seseorang mau memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka orang yang memberi makan buka puasa itu, dia akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang sedang berpuasa, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa itu. Dan poin yang ke-10 yang bisa kita laksanakan, kebaikan, kesunahan, fihi khair, fihi maslahah, wa fihi manfaah, yaitu adalah dengan kaitannya dengan keluarga kita, yaitu kita perbanyak silaturahmi kepada sanak keluarga atau sanak famili. Mungkin dari 10 itu, dari hal-hal sunnah yang Rasulullah contohkan sendiri maupun lewat hadis yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Masya Allah. Sambil gamblangnya Ustaz nggih. Ya. Nah, ini ada pertanyaan juga Ustaz. Monggo. Apakah untuk menahan hawa nafsu kita, lisan kita, bukan hanya dalam Ramadan ini, adalah menjaga semuanya, kan gitu ya Ustaz ya? Lisan, tindakan, sikap dan lain sebagainya. Kan juga termasuk juga dari sunnah-sunnah Rasulullah seperti menjaga lisan. Pentingnya kita menjaga lisan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Jadi insya Allah dalam salah satu hadis yang cukup masyhur, Rasulullah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'." Artinya, ketika seseorang itu melakukan sebuah inovasi di dalam agama Islam, falahu ajruha, maka dia akan mendapat nilai pahala dari kebaikan dari inovasi yang dilakukan itu, dan pahala orang-orang yang mengikuti inovasi yang telah dia lakukan, dan pahala itu mengalir kepadanya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan seperti pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, bahwa seperti menjaga lisan, tindakan, dan juga sikap, itu apakah juga bagian dari yang disunahkan? Itu sangat jelas, karena Rasulullah dalam banyak hadisnya di fi kutubil hadits yang pernah kami baca dan kami pernah belajar dulu di pesantren, bahwa man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Itu hadis Rasulullah. Ketika hadis itu bagian dari sunnah Rasulullah, maka itu bagian juga dari perkara-perkara yang disunahkan, baik secara lisan, tindakan maupun sikap. Maka insya Allah Rasulullah itu sangat lengkap terkait hal itu. Ajar-ajar Rasulullah dalam hadisnya, Rasulullah perilaku beliau menunjukkan adalah sesuatu yang sangat positif untuk bisa dicontoh para umatnya, dan itu akan menjadi teladan terbaik dan akan membentuk peradaban dunia, bukan hanya peradaban kita ngomong agama kita, jadi peradaban yang ketika bisa diadu dengan peradaban bangsa-bangsa yang lain, maka insya Allah kita akan menjadi warna yang cukup
santun, ramah dan sangat positif ketika Iya. kita berinteraksi dengan perbedaan-perbedaan yang Ya, lain. di situ kadang-kadang kita harus bisa lebih sangat lentur Ustadz dalam Insyaallah, menghadapinya gitu, ini. oke. Ini juga ada pertanyaan lagi Ustadz. Apakah ada batasan amalan sunnah di bulan suci Ramadan ini? Baik, Batas-batasannya itu? terkait dengan batasan amalan sunnah. Jadi insya Allah hadis yang kami sampaikan di depan tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, itu artinya Rasulullah dalam hal ini beliau telah memberikan, kalau diibaratkan dengan pondasi, Iya. maka beliau telah meletakkan pondasi kebaikan itu. Dan di atas pondasi yang sudah terbentuk itu, maka di zaman beliau misalnya belum ada sisi Iya. kebaikan yang mungkin sesuai dengan kondisi zaman waktu itu, maka di atas pondasi inilah bisa dibangun di atasnya bangunan-bangunan inovasi, kebaikan, fihi khair, fihi manfaah, fihi maslahah, yang insya Allah di atas pondasi yang diberikan oleh Rasulullah itu, maka kebaikan-kebaikan yang di situ ada sisi maslahat, sisi manfaat, Iya. maka insya Allah itu akan menjadi baikan dari kesunahan yang telah dicontohkan Rasulullah dengan bangunan pondasinya, dengan hadis yang kami sampaikan di sini. Artinya akan sangat luas Iya. terkait dengan perkara-perkara atau amalan-amalan yang bisa dikatakan itu adalah amalan sunnah dan sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip, kaidah serta pondasi yang telah dibangun oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Jadi insya Allah intinya pertama adalah fihi khair, fihi manfaah, fihi maslahah, wala yukhalifus sunnah wal ahadith min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu prinsip dari kata sunnah. Demikian. Ya ini insyaallah lambat laun ini banyak pencerahan-pencerahan ini. Ada lagi Ustadz, apakah mungkin amalan sunnah di bulan Ramadan bisa berkelanjutan dengan semangat dikembangkan atau bagaimana itu Ustadz? Baik, jadi kalau misalnya kebetulan kami adalah pengawas pendidikan agama Islam, Oh iya. dan di beberapa kesempatan ketika kami berdiskusi dengan teman-teman guru agama yang ada di sekolah, kami sampaikan bahwa sebagaimana seorang guru itu adalah memberikan bukan hanya transfer pengetahuan, tapi seorang guru adalah juga uswah, juga qudwah. Jadi proses menjadi teladan, dia sebagai role player, bahwa dia adalah contoh bagi anak-anak, itu bagian dari proses pendidikan. Dan Ramadan itu bisa dikatakan adalah proses penempaan diri, proses sekolah, proses kita belajar. Ketika misalnya sesuatu yang sudah positif kita latih selama bulan Ramadan, mudah-mudahan itu akan terus berkelanjutan di bulan-bulan seterusnya sampai kita akan ketemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Idealnya adalah seperti itu. Artinya kalau diibaratkan dengan istilah perwayangan itu adalah kawah condro di muka. Nah, ketika orang itu sudah ditempa belajar di kawah condro di muka, mudah-mudahan ketika dia sudah matang dan jadi, itu akan terbawa seterusnya. Bukan hanya ketika 1 bulan dia menjadi orang yang sangat santun, perilakunya menjadi sangat positif, kinerjanya menjadi lebih meningkat, karena janji Allah terkait pahalanya itu akan dilipat gandakan. Selesai Ramadan kemudian dia kembali ke seperti yang dulu, tentu ini akan menjadi kerugian yang besar bagi seseorang yang sudah belajar banyak ketika di bulan Ramadan. Harapannya adalah tentu harusnya tetap berkelanjutan di bulan-bulan berikutnya, sehingga kita bersambung kembali dengan Ramadan akan datang, dan begitu seterusnya, dan menjadi karakter yang terinternalisasi ke dalam jiwa kita. Ya, ini kalau sudah bicara karakter ini, Masya Allah ini ya. Ternyata dengan adanya Ramadan ini menjadikan madrasah tempaan kan gitu ya, untuk anak-anak didik ataupun keluarga kita, terutama pada lingkungan kita yang paling dekat, keluarga, anak-anak kita dan lain sebagainya. Ini bagaimana membuat karakter yang baik berkelanjutan kayak tadi sampaikan ya Pak nggih. Nah ini menjaga ini yang tidak mudah. Apa hanya momen aja, momen khusus di Ramadan saja atau keberkesinambungan? Dan ini betul-betul tips Ustadz. Bagaimana menjaga itu Ustadz? Baik, yang pertama memang ini juga ketika seringkali dalam diskusi dengan teman-teman guru yang ada di sekolah, khususnya guru agama atau mungkin dengan pihak kepala sekolah,
itu kami sampaikan bahwa terkait proses internalisasi nilai kepada anak didik itu tidak butuh waktu yang tidak singkat. Ya. Artinya butuh proses yang kontinu selain lewat materi yang kita sampaikan di dalam kelas untuk mengisi kognisi mereka atau pemahaman mereka, isi otak mereka, maka yang lebih kuat sebenarnya adalah apa yang terekam dari anak-anak itu adalah keteladanan dari seluruh sivitas akademika yang ada di sekolah. Jadi ketika anak itu kepada guru agamanya melihat bahwa seorang guru agama katakanlah itu adalah figur yang sangat layak contoh, tetapi kemudian berganti mata pelajaran, kemudian dia melihat sisi yang lain, maka ini akan bisa apa istilahnya? Ibarat HP, dia sudah terinstall program positif, kemudian berikutnya ada virus yang masuk, maka ini tentu akan menjadi perang batin di dalam jiwa atau pikiran anak-anak. Kenapa tadi dicontohkan begini? Contoh yang lain dari guru saya yang lain ternyata berlawanan, sehingga sebenarnya harus menjadi visi bersama seluruh sivitas akademika bahwa guru itu dalam tanda kurung harus kita baca adalah seorang pendidik. Jadi mendidik itu bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi kita harus siap menjadi uswah, menjadi qudwah, menjadi contoh teladan bagi mereka. Ketika kita ngomong tentang kejujuran, itu kita tidak menyampaikan hanya definisi, tetapi kita menyampaikan kita adalah sebagai perilaku jujur itu sendiri. Mulai ketika misalnya dari kepala sekolah, seluruh guru yang ada, termasuk staf yang ada di kantor tata usaha misalnya, berperilaku yang santun, jujur, berintegritas, disiplin terkait dengan kehadiran. Insya Allah tanpa kita harus jelaskan, anak itu akan melihat itu. Makanya mohon maaf ketika kami cukup banyak menganalogikan ketika kondisi di sekolah, karena kebetulan tusi kami adalah pengawas sekolah. Kami maklum Ustaz. Memang memilih wilayahnya itu di sana, Insya Allah ya benar. Tapi kok saya mohon maaf, saya tambah sedikit itu paling pentingnya penggarisbawahi mereka atau anak didik kita bisa saja dengan berbohong atau apa dalamnya. Akan tapi yang paling penting Allah yang Maha mengetahui segalanya. Kan begitu Ustaz. Terusnya. Jadi sudah banyak tadi keteladanan, dari karakter dan lain sebagainya. Ya penting itu. Adalah Allah Maha mengetahui semuanya. Kau bisa berbohong, tapi Allah yang Maha mengetahui. Jadi ada niat dari awal menyelesaikan dari bukan hanya haus dan dahaga, lapar, tapi betul-betul diupayakan dengan niat memang ini menunaikan di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan bersih. Gitu, Insyaallah, mudah-mudahan harapan kita karena bagaimanapun ketika kita sekarang sudah jadi orang dewasa yang kita juga sudah punya keluarga, punya anak. Kalau misalnya yang berada di lingkungan pendidikan maupun di kantor yang juga berinteraksi dengan masyarakat, bahwa anak-anak kita seperti apapun kondisinya, bahwa mereka lah yang akan tetap menggantikan kita sebagai generasi penerus. Makanya hal yang perlu betul menjadi perhatian adalah terus saja kita berproses, terus saja kita mendidik mereka tanpa putus asa. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan dalam rangka mendidik untuk mewujudkan peradaban ke depan untuk generasi penerus kita ini Allah ridhoi, sehingga peradaban bangsa kita, agama kita Islam itu akan menjadi peradaban yang akan menjadi mewarnai keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan dunia. Demikian. Insyaallah. Amin. Begitu banyak ulasan ya, sehingga sampai detilnya Ustadz ya. Sebetulnya kami juga banyak pertanyaan nih, karena durasi waktu jenengan limitnya. Cuma mudah-mudahan dari apa yang jenengan sampaikan, pencerahan, tambahan hasanah keilmuan buat kami, terutama kepada sahabat podcast Kemangi. Kita berpacu dalam di bulan suci Ramadan ini, berpacu dalam melodi kebaikan. Kan begitu nggak Ustaz ya? Fastabiqul khairat. Amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan ini adalah untuk menunjang, kan begitu? Menunjang bagaimana amalan yang sudah wajib kita tunjang dengan kebaikan, semakin kebaikan, menebarkan kebaikan, memberikan kebaikan apapun itu. Insyaallah. Ya, ini seperti tadi memberikan saat ini banyak sekali
di halayak masyarakat kita seperti bagi-bagi takjil, takdarus bersama. Itu sunnah-sunnah itu Pak Ustaz. Betul. Ya. Berbagi kebaikan, berbukalah kepada orang-orang yang masih dibutuhkan, berbagi, berbuka bersama dan lain sebagainya. Ini penguatan ini kita, spiritual kita, dan juga memberikan pendidikan kepada lingkungan, keluarga, dan mungkin anak didikan kita bagaimana kepekaan sosial itu ditumbuhkan dari bulan suci Ramadan. Betul, insya Nah, Allah itu mudah-mudahan itulah merangsang mereka untuk berbagi ini. Yang dulunya ogah-ogahan, nah mungkin dengan ini bisa menebarkan sodakohnya. Yang biasanya tidur terus, dengan adanya Ramadan, mari kita hidupkan di malam-malam di bulan suci Ramadan, terutama malam-malam terakhir. betul. Gitu ya. Mudah-mudahan Ya, ini Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan kesabaran untuk kita semuanya, ya, keluarga kita, anak didik kita, lembaga kita, kementerian kita, dan juga umat Islam secara umumnya. Iya, Ustaz. Untuk Dan termasuk bisa- mudah-mudahan jadi orang beruntung Amin. melewati semuanya ini, Ustaz. Insya Ujian Allah, demi mudah-mudahan. ujiannya. Kadang-kadang ujian dari diri kita sendiri. Betul. Yang begitu, Ustaz. Yang kita ketahui. Ya itulah manusia. Masya Allah, berjalannya waktu dan juga menit demi menit ini, Ustaz ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Baik, sama-sama. Mudah-mudahan manfaat barokah Amin, pertemuan amin, ini amin. menjadikan pahala untuk kita semuanya, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai dari sesama kita, bahwa tingkat spiritual kita, tingkat kebatinian kita, kedekatan kita bukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tingkat kesalehan kita diasah dengan kedekatan kepada masyarakat lingkungan kita. Betul. Ya, Amin ya Rabbal Alamin. pengasahan ini yang penting, Ustaz. Insya Allah, begitu. Cinta kasih penebaran ini. Terima kasih sahabat podcast semuanya. Mohon maaf apabila ada khilafah atau kurangnya dari kami semuanya. Salam semuanya. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Jika sukses dari awal sampai akhir Ramadan, Amin. kita menjalankan syawal yang baik. Ya. Dan terutama selamat berbuka puasa sahabat podcast dan wilayah banyak sekitarnya, dan juga para operator ini ya sangat gigih terus menerus, Iya, pantang luar menyerah, biasa. luar biasa. Terima kasih banyak untuk semuanya. Hanya itu dari kami, mohon maaf. Syukur wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.